got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menikahi ayah sahabatku. Bab 008 E92. Wajah datar Arsene mengembang seketika saat Alena muncul dan berjalan menghampirinya. Saya sudah menunggu kamu sejak tadi, akhirnya kamu datang juga. Arsene menyambut Alena dengan pelukan hangat saat kekasihnya itu menghampirinya. Tanpa diminta Alena duduk di pangkuan Arsene dengan manja. Sayang aku haus, di luar panas banget. Alena mengambil gelas minum Arsene dan menenggaknya sampai habis. Arsene tertawa kemudian ia pun menghubungi sekretarisnya dan meminta dibuatkan segelas minuman dingin untuk Alena. Makanya jangan menolak kalau saya mau belikan kamu mobil baru. Bisik Arsene membujuk. Untuk saat ini aku belum menginginkannya, nanti saja ya. Jawab Alena. Arsene bingung, Alena ini kebalikan dari Agnes yang materialistis. Oke, Arsene mengalah. Tidak lama kemudian seorang OB datang membawakan satu gelas minuman segar untuk Alena yang sedang kehausan dan kemudian pamit pergi dengan sopan. Ceritakan kepada saya apa yang terjadi kemarin. Perintah Arsene sambil menatap tajam Alena yang duduk manis di pangkuannya. Kemarin itu aku lagi belanja bahan kue disuruh nenek, tiba-tiba Tante Agnes muncul dan ngatai aku wanita jalan, dia juga bilang aku pelakor. Alena akhirnya menceritakan kejadian kemarin. Lalu, tanya Arsene. Aku sadar kalau ucapan dia tidak sepenuhnya salah. Aku memang pelakor karena aku sudah mencuri kamu dari dia. Oleh sebab itu aku memilih menghindar dan akan pergi tapi Tante Agnes malah menjambak rambut aku dan aku pun membalas. Lanjut Alena. Yang mana yang terluka? Arsene memeriksa tubuh putih mulus Alena. Ini sedikit. Alena memperlihatkan luka cakar di lengannya. Arsene merunduk dan mencium luka di lengan Alena membuat gadis itu terkikik. Rasa kesal atas kejadian kemarin pun lenyap sudah. Sayang, mau ngapain nyuruh aku kesini sekarang? Tanya Alena sambil mengalungkan dua tangannya di leher kokoh di bule. Saya kangen. Jawab Arsene menatap bibir ranum Alena dengan lembut. Alena menangkap ada hasrat yang menggelora di mata coklat Arsene. Kangen ngapain Tanya Alena menggoda. Kangen nenen kamu dan mendengar desahan kamu. Jawab Arsene dengan suara yang parau. Dasar mesum. Alena mencubit pipi Arsene dan pria itu terkekeh kecil. Alena dapat merasakan milik Arsene menegang dan Alena dengan jahil sengaja menekan bokongnya membuat Arsene mengerang pelan, terjepit. Kamu nakal, Al. Kan kamu yang ngajarin aku nakal. Jawab Alena terkikik. E93, pergi. Jawab Arsene singkat. Lalu motor aku bagaimana? Tanya Alena bingung. Tinggal saja, nanti saya suruh orang antarkan ke rumah kamu. Arsene menuntun tangan Alena menuju mobilnya dan kemudian mobil mewah itu pun melesat meninggalkan gedung perkantoran milik Arsene. Alena duduk manis dan tidak banyak protes. Gadis itu tampak pasrah kemanapun Arsene akan membawanya. Arsene terlihat santai menyetir. Wajah tampannya terlihat semakin mempesona terkena cahaya senja. Setelah beberapa saat akhirnya Alena sadar jika Arsene membawa ke rumahnya. Rumah megah itu terlihat sangat sepi karena Angel sekarang memilih tinggal dengan Rosa setelah mantan istrinya itu bercerai dengan suami barunya. Mobil Arsene mulai masuk ke halaman dan setelah berhenti sempurna mereka pun turun dari mobil. Tumben sepi banget. Tanya Alena. Sejak mobil Arsene masuk hanya ada security yang berjaga di depan. Setelah turun tidak ada seorang pelayan pun terlihat menyambut mereka. Pelayan di rumah sedang cuti bersama, hanya satpam saja yang ada di sini, jawab Arsene. Pantas kamu ajak aku ke sini. Alena memeluk lengan Arsene dengan manja. Setelah masuk melalui pintu utama, Alena pikir Arsene akan membawanya ke kamar. Namun ternyata salah. Tanpa diduga Arsene menuntun Alena menuju halaman belakang. Yang, mau ngapain? Tanya Alena heran. Saya ingin berenang. Jawab Arsene. Kalau begitu aku mau pinjam baju renang Angel dulu.
Alena hendak pergi ke kamar Angel di lantai atas tapi Arsen malah menahan tangannya. Tidak perlu pakai baju renang, saya juga tidak pakai, ujar Arsen. Alena menatap Arsen dengan mata memicing. Maksud kamu apa, sayang? Tanya Alena. Arsen tersenyum penuh arti kemudian melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak menyisakan sehelai benang pun di tubuh kekarnya. Ayo, Al, ajak Arsen dan akhirnya Alena pun mengikuti apa yang Arsen lakukan. E94. Sinar matahari sore menyapa kedua tubuh polos sepasang kekasih yang sedang berenang di taman belakang rumah megah 2 lantai. Arsen dan Alena menikmati sore yang panas di kolam renang tanpa ada yang mengganggu karena semua pelayan sedang libur bersama. Arsen memang paling pandai memanfaatkan situasi dan berhasil menggiring Alena masuk semakin dalam ke dalam jerat cintanya. Alena berdiri di pinggir kolam memperhatikan tubuh kekar Arsen yang sedang berenang bolak-balik ke ujung kolam dan kemudian berhenti tepat di depan Alena dan gadis itu langsung menyambutnya dengan sebuah ciuman hangat. Alena sama sekali tidak sungkan saat ia mencium Arsen terlebih dahulu. Kenapa berhenti? Tanya Arsen sambil mengusap bibir Alena yang sedikit bengkak. Capek, aku mau lihat kamu berenang saja, jawab Alena. Dasar malas. Arsen mencubit ujung hidung Alena dan gadis itu hanya terkikik manja sambil memeluk leher kokoh Arsen. E95. Dengan rambut yang masih terlihat basah Alena membuatkan kopi untuk Arsen karena di rumah itu sedang tidak ada pelayan. Sementara untuk Alena sendiri ia membuat coklat panas dan mereka menikmatinya sambil berpelukan di ruang tengah sambil nonton TV. Pak, ada titipan. Security di rumah Arsen datang dan memberikan 1 buah kotak berisi makanan kesukaan Arsen. Dari siapa? Arsen bertanya tanpa melepaskan pelukannya di tubuh Alena. Security terlihat bingung dan ragu ketika akan menjawab. Pria berusia 50 tahunan itu tampak melirik ke arah Alena yang sedang melihat ke arahnya menunggu jawaban pria itu. Dari siapa, Pak Makmur? Tanya Alena lembut dan sopan. Dari Bu Rosa, Mbak, jawab security itu. Mendengar jika kiriman makanan itu dari Rosa seketika wajah Alena berubah masam dan Arsen menjadi serba salah. Tidak ingin berada di suasana yang tidak enak akhirnya security itu pamit dan kembali ke depan. Tante Rosa perhatian sekali sama kamu sampai kirim makanan kesukaan kamu segala. Alena menyindir dan wajahnya jelas memperlihatkan rasa cemburu. Saya senang jika kamu cemburu seperti ini. Arsen malah menjawil dagu Alena namun Alena malah menepiskannya. Saya tidak akan memakannya, ujar Arsen agar Alena senang. Makan saja, lain kali yang ngirim yang kamu makan. Arsen tertawa kencang kemudian mengencangkan pelukannya sehingga membuat Alena tidak berkutik. Daripada makan Rosa lebih baik saya makan kamu. Arsen berbisik sambil menggigit kecil leher Alena. Ars, nanti berbekas. Alena mendorong kepala Arsen menjauh dari lehernya tetapi sayangnya sudah terlambat. Di leher putih mulus Alena sudah terlanjur bernoda merah kebiruan dan itu tentu saja membuat Alena dan Arsen sendiri menjadi panik. Arsen tidak mau sampai Alena mendapat masalah karena kelalaiannya. Bu Romlah tentu akan murka jika melihatnya. Alena dengan dibantu Arsen berusaha menutupi bercak merah di leher Alena dengan plester dan Alena akan menutupi lehernya itu dengan rambut panjangnya. Sekitar jam 8 Arsen pun mengantarkan Alena pulang setelah memberikan makanan kiriman dari Rosa kepada security. Arsen benar-benar tidak mau memakannya karena ia tidak mau Alena marah dan selain itu Arsen juga tidak membutuhkan perhatian dari mantan istrinya itu. Baginya Rosa adalah masa lalu dan yang lebih penting adalah Alena karena gadis cantik sahabat putrinya itu adalah masa depannya dan Arsen ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Alena. E96. Al, tolong antarkan kue pesanan ke alamat ini. Bu Romlah memberikan secarik kertas berisi nama dan alamat pemesan kue kepada Alena. Di atas meja sudah teronggok 5 buah kotak berisi aneka kue basah buatan Bu Romlah. Ini pelanggan baru? Tanya Alena menatap heran nama dan alamat yang tertulis di kertas yang ia pegang. Di sana tertulis alamatnya di sebuah kawasan apartemen.
Iya, nenek juga baru lihat. Dia tiba-tiba datang pakai mobil bagus dan langsung pesan kue. Jawab Bu Romlah. Ternyata kue buatan nenek sudah terkenal. Alena memuji kemudian membawa kotak berisi kue basah pesanan itu ke dalam motornya. Hati-hati, Al. Seru Bu Romlah dan Alena yang baru selesai memakai helmetnya menjawab dengan mengacungkan ibu jarinya. Perlahan motor matik Alena pun melaju meninggalkan rumah sederhana tempat tinggalnya. Alena selalu bersemangat jika disuruh oleh neneknya meskipun gadis itu baru pulang kuliah. Motor Alena melaju menuju ke sebuah kawasan apartemen di utara Jakarta. Tidak sulit bagi Alena untuk menemukan alamat apartemen itu dan Alena pun dapat dengan mudah menemukan unit yang dituju di mana orang yang memesan kue kepada neneknya tinggal. Setelah sampai Alena memijit bel dan tidak lama kemudian seorang wanita keluar. Alena tersenyum ramah kepadanya. "Saya mau mengantarkan kue pesanan untuk Mbak Siska," ucapnya. "Oh iya, saya sendiri. Kalau begitu kamu masuk dulu. Aku akan ambil uang pembayaran sisanya." Jawab wanita itu ramah dan Alena pun mengangguk. Alena masuk dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu yang mungil. Sementara wanita tadi pergi ke kamarnya untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian wanita itu kembali dengan membawa sejumlah uang dan memberikannya kepada Alena. Setelah mendapatkan uangnya Alena pun pamit dan wanita itu tersenyum ramah kepada Alena. Wanita itu berdiri di pintu dan menatap lama ke arah Alena yang berjalan menjauh. Wanita itu baru masuk setelah Alena menghilang dan masuk ke dalam lift. Hari masih terang saat motor Alena melaju dengan kecepatan sedang menuju rumahnya. Begitu sampai gadis itu tertegun saat mendapati sebuah mobil mewah tengah terparkir di depan warung. "Sayang, ngapain kesini?" tanya Alena dengan suara pelan saat mendapati Arsen tengah duduk santai di teras sambil menikmati secangkir kopi hitam. "Kamu lihat sendiri kalau saya sedang ngopi," jawab Arsen santai. Namun jawaban Arsen membuat Alena curiga. "Ngapain ngopi di sini, Yang? Nanti kalau nenek curiga bagaimana?" Alena menatap ke arah rumah dengan wajah yang takut. Arsen terkekeh kecil kemudian menyesap sedikit kopinya. "Bukannya sore ini nenek B kamu ada jadwal pengajian?" "Huha, dari mana kamu tahu?" tanya Alena dengan mata membola. "Minggu yang lalu waktu saya kesini beliau juga pergi ke pengajiannya sama tetangga kamu." "Ya ampun. Kamu ini selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan." Alena dan Arsen duduk di ruang tamu. Alena dengan santainya duduk di pangkuan Arsen yang sedang E97 menatapnya dengan tatapan penuh hasrat. "Sayang, biasanya nenek kamu pulang jam berapa?" tanya Arsen. "Biasanya setelah maghrib." "Memangnya kenapa?" "Tadi nenek kamu buatkan saya kopi enggak pakai susu." Arsen menjawab namun tatapan dan jemarinya menyusuri dada Alena yang padat dan kencang. "Kalau mau pakai susu akan aku ambilkan." Alena pura-pura tidak mengerti dan gadis cantik itu hendak turun dari pangkuan Arsen. "Saya bisa ambil sendiri." Arsen frip dan tangannya mulai melepaskan kancing atas kemeja Alena. Alena terkikik manja sambil menatap tangan Arsen yang sedang melepaskan kancing kemejanya. Setelah semua kancing kemeja Alena terlepas, Arsen pun melepaskan pengait bra di punggung Alena sehingga 3 gram sepasang benda bulat dan kencang itu terekspos dan begitu menggoda untuk Arsen lahap. Hanya dalam hitungan detik sepasang derajat Y udara Alena pun terlihat menggantung indah di depan mata si duda. Alena membusungkan dadanya dan Arsen langsung melahap keduanya secara bergantian membuat Alena terkikik kegelian. "Kamu ini mesum sekali, sayang." Alena mengelus kepala Arsen dengan lembut. "Kamu sudah buat saya candu, Al." Arsen berbisik dengan suara yang parau dan terdengar seksi. Perlahan lidahnya yang hangat menggelitik puncaknya membuat Alena menggelinjang kegelian. Pergerakan pinggul Alena di pangkuan Arsen membuat milik Arsen semakin menegang di bawah sana. Di luar hujan turun cukup lebat sehingga tidak ada pembeli yang datang dan Alena menjadi memiliki waktu banyak untuk berduaan dengan Arsen. Suara petir yang menggelegar membuat lampu di rumah Alena tiba-tiba mati.
Alena memeluk kepala Arsen erat membuat kepala si bule semakin tenggelam di dadanya yang hangat. Beruntung jendela di rumah Alena cukup besar sehingga ada cahaya masuk meskipun sedang mati lampu. Puas menikmati susu hangatnya kini bibir Arsen menyerang bibir dan leher Alena. Kecupan demi kecupan mendarat di kulit putih mulus Alena dan tubuh keduanya tampak berkeringat. Tidak lama kemudian lampu kembali menyala dan Alena melihat mata Arsen tampak memerah. Merasa tidak nyaman berada di ruang tamu, Alena pun mengajak Arsen pindah ke kamarnya dan Arsen tentu saja tidak menolaknya. 98 Bro. Namun tiba-tiba terjadi insiden membuat Arsen berhenti dan memeluk Alena erat saat ranjang mungil itu roboh. Sayang, ranjangnya roboh. Alena masih terperangkap di bawah tubuh Arsen dan milik mereka masih menyatu sempurna. Arsen tidak punya pilihan, ia melanjutkan menaklukkan gadis itu jika tidak mau kepalanya pusing 7 keliling. Tidak lama kemudian tubuh Alena dan Arsen mengejang di atas ranjang yang roboh dan setelah selesai keduanya tertawa. Saya tidak mau tahu, pokoknya kamu harus beli ranjang yang baru. Ucap Arsen sambil memakai kembali pakaiannya. Iya, sayang. Jawab Alena sambil tertawa menyadari kekonyolan mereka barusan. 99 Alena memakai kembali bajunya sebelum neneknya pulang. Tidak jauh darinya Arsen sedang merapikan bajunya yang berantakan. Besok kamu beli ranjang yang baru yang ukurannya lebih besar agar muat untuk kita berdua. Kalimat bersayap yang Arsen katakan itu membuat Alena tertawa. Kenapa harus lebih besar? Yang ini juga cukup. Karena saya akan sering mampir ke sini kalau nenek kamu enggak ada. Saya ingin ranjang yang luas untuk menghabisi kamu. Jawab Arsen. Dasar om mesum. Alena tertawa sambil mencubit lengan Arsen denergan manja. Sebentar lagi nenek pulang, sebaiknya kamu segera pulang. Aku enggak mau nenek menggantung aku hidup-hidup saat tahu kamu sudah meniduri cucunya. Alena mengingatkan Arsen yang memang sedang bersiap-siap untuk pulang. Arsen tersenyum tipis. Ya, Saiga akan pulang sekarang, jawab Arsen. Hari mulai akan gelap saat Alena mengantarkan Arsen masuk ke mobilnya. Saya tidak mau tahu, pokoknya kalau saya kesini lagi ranjang kamu harus sudah ganti. Iya, sayang. Alena menjawab. Mobil Arsen perlahan bergerak menjauh. Setelah mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan, Alena kembali ke kamarnya dan merapikan sisa kekacauan akibat ulah si bule. Alena sedang memeriksa ranjangnya yang patah saat Bu Romlah pulang. Ranjang kamu kenapa? Tanya Bu Romlah. Patah, Nek. Tadi aku naik ke sana untuk pasang bola lampu yang baru, tetapi malah patah. Jawab Selena berusaha bersikap tenang agar neneknya tidak curiga jika Arsen sudah menit. Ya maklum saja, ranjang itu sudah terlalu tua. Sudah waktunya untuk ganti dengan yang baru. Sahut Bu Romlah dan Alena merasa lega karena neneknya tidak curiga. Besok nenek akan belikan ranjang yang baru untuk kamu. Ucap Bu Romlah. Aku saja yang beli, kebetulan aku udah dapat gaji dari Om Arsen. Sahut Alena. Ya sudah terserah kamu saja. Bu Romlah tidak dapat melarang keputusan Alena. Bu Romlah sama sekali tidak curiga jika patahnya ranjang Alena itu akibat vari adegan panas yang sudah Alena dan Arsen lakukan. Keesokannya Alena pergi ke toko mebel, di sana ia memilih ranjang dengan ukuran besar sesuai keinginan Arsen. Alena sengaja memilih ranjang dengan kasur terbaik agar Arsen merasa nyaman. Alena tidak peduli saat ia harus membayar mahal ranjang barunya itu karena Alena membayar dengan menggunakan uang Arsen. 100. Semua lamunan dan fantasi liar Arsen buyar seketika saat Angel muncul bersama Felix, kekasihnya. Sepertinya Angel dan Felix baru pulang jogging karena mereka datang dengan mengenakan pakaian olahraga. Tumben, datang. Arsen memeluk tubuh Angel. Kita abis jogging sekalian mau nganterin ini. Angel meletakkan satu kotak makanan di atas meja. Apa itu? Tanya Arsen. Sarapan untuk papa. Mama buat nasi goreng kesukaan papa. Jawab Angel.
Arsen terlihat tidak tertarik dengan nasi goreng buatan mantan istrinya. Arsene tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Rosa karena akhir-akhir ini Rosa sering mengantarkan makan untuk Arsen. Kalau papa tidak suka lebih baik Felix saja yang makan karena kebetulan dia belum sarapan. Angel merasa jika Arsen tidak akan menyentuh makanan buatan Rosa. Makan saja. Kebetulan papa belum lapar. Jawab Arsen. Kamu kenapa malah ngomong begitu sih? Felix berbisik di telinga Angel. Ia merasa tidak enak kepada Arsen. Enggak apa-apa, aku sudah menduga kalau papa enggak akan makan. Tapi kalau aku larang mama untuk membuatkan sarapan untuk papa aku juga enggak tega. Ujar Angel dan Felix pun akhirnya mengerti. Angel menggiring Felix ke meja makan. Sambil menemani Felix makan diam-diam Angel menghubungi nomor Alena dan tidak lama kemudian tersambung. Ada apa, Nel? Tumben lu telpon gue. Baru ingat ya sama gue. Alena menyindir. Elah, lu juga kan sibuk pacaran sama si papa. Balas Angel membuat Alena tertawa. Sekarang bilang sama gue ada apa lu telpon gue? Tanya Alena. Bikinin sarapan nasi goreng dong untuk papa. Jawab Angel. Kenapa enggak lu saja yang buatin? Tanya Alena. Gue juga bisa sih bikinnya, tapi yakin kalau papa akan lebih suka nasi goreng buatan lu. Karena papa kan bucin banget sama lu, jawab Angel. Ya sudah. Gue bikin sekarang dan nanti gue anterin. Alena akhirnya mau membuatkan nasi goreng untuk si bule ganteng pujaan hatinya. Tidak sampai 1 jam Alena pun datang dengan motornya dengan membawa nasi goreng buatannya. Papa barusan pergi ke kamarnya, mending lu susul dia ke sana. Angel menunjuk ke arah kamar Arsen di lantai 2 dengan dagunya. Alena memindahkan nasi goreng buatannya ke dalam piring dan kemudian ia bawa ke kamar Arsen. Alena mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada jawaban dan akhirnya Alena pun memberanikan diri masuk karena kebetulan pintu kamar Arsen itu tidak dikunci. Alena meletakkan piring berisi nasi goreng di atas meja. Dari arah kamar mandi terdengar suara gemericik air, ternyata Arsen sedang mandi di bawah kucuran air di shower. Alena memilih duduk bersila di atas ranjang menunggu Arsen selesai mandi. Tidak lama kemudian Arsen keluar dari kamar mandi dalam balutan jubah mandi berwarna abu-abu muda. Arsen tampak terkejut saat Alena sedang duduk bersila di atas ranjangnya. Sayang, kapan datang? Arsen menghampiri Alena kemudian mengecup bibirnya sekilas. Wangi sabun mandi dan sampo menguar di indera penciuman Alena. Baru saja. Kamu wangi banget, sayang. Jawab Alena. 101. Kenapa enggak bilang kalau mau kesini? Sudah kangen banget ya sama saya? Tanya Arsen. Aku disuruh buatin nasi goreng sama Angel untuk kamu. Jawab Alena. R4. Arsen melirik nasi goreng di atas meja yang terlihat sangat lezat. Seperti yang membuatnya. Arsen tidak lantas memakai baju namun ia langsung mengambil nasi goreng itu dan memakannya. Alena turun dari ranjang dan berpindah duduk di pangkuan Arsen. Arsen sama sekali tidak keberatan karena ia sudah terbiasa dengan tingkah manja Alena. Enak enggak nasi gorengnya? Alena memperhatikan ekspresi wajah Arsen saat pria itu mulai mengunyah makanannya. Enak banget. Sama seperti kamu. Jawab Arsen membuat Alena tertawa manja. Di saat Arsen sedang menikmati nasi gorengnya, tangan Alena mulai nakal mengelus bulu dada Arsen yang masih sedikit basah dan Arsen membiarkannya. Tubuh Arsen sudah terbiasa mendapati sentuhan tangan Alena. 102. Setelah menghabiskan nasi goreng buatan Rosa, Felix dan Angel pun pulang tanpa berpamitan kepada Arsen yang sedang berada di kamarnya bersama Alena. Sayang, aku menangkap gelagat kalau mama kamu ingin berbaikan dengan papa kamu. Ucap Felix saat mereka pergi dari rumah Arsen. Aku juga melihatnya begitu, tetapi sampai sejauh ini kelihatannya papa biasa saja. Papa sedang bucin-bucinnya sama si Alena. Kamu tidak ingin melihat papa dan mama kamu rujuk lagi. Felix menoleh ke arah Angel dan menatap kekasihnya itu sekilas. Angel terdiam untuk beberapa saat, sebenarnya keinginan itu ada, tetapi rasanya enggak mungkin.
Aku yakin papa yang akan menolak untuk rujuk. Jawab Angel. Felix mengangguk, ia juga berpikir sama seperti Angel. Sepertinya keinginan untuk rujuk hanya datang dari Rosa saja. Namun meskipun begitu Felix juga tidak yakin jika Alena akan serius dengan Arsene mengingat jika usia Alena terlalu muda untuk Arsene. Mungkin hubungan Alena dengan Arsene hanya have fun saja dan tidak akan langgeng. Kenapa kamu tiba-tiba datang bawa nasi goreng? Arsene bertanya sambil menerima suapan nasi goreng dari Alena. Hari ini Rosa juga membuatkan nasi goreng untuknya dan Arsene suruh Felix yang memakannya. Tadi Angel telepon dan nyuruh aku buatkan nasi goreng untuk kamu, makanya aku datang. Alena menjawab dengan jujur dan Arsene pun tertawa kecil. Kenapa tertawa? Tanya Alena bingung. Angel dan Felix datang untuk nganterin nasi goreng untuk saya tetapi saya suruh Felix yang makan. Jawab Arsene. Kenapa? Alena semakin bingung. Rosa yang bikin. Jawab Arsene. Alena mendengkus. Akhir-akhir ini Tante Rosa sangat perhatian sama kamu. Apa jangan-jangan Tante Rosa ingin rujuk sama kamu? Alena menebak dari apa yang ia lihat akhir-akhir ini. Saya tidak ada niat ke sana. Tegas Arsene. Alena menatap wajah tampan Arsene, ada ketakutan yang Arsene lihat dari mata bening gadis itu. Kamu cemburu. Arsene menjepit dagu Alena dan menatapnya dengan lembut. Alena mengangguk. Aku takut kamu berpaling ke masa lalu. Aku takut kehilangan kamu. Aku sudah merasa nyaman sama kamu, Ars. Jawab Alena dengan suara yang lirih. Arsene dengan perlahan menarik dagu Alena dan mencupnya dengan hangat. Arsene sangat senang setiap kali Alena memanggil dirinya dengan sepenggal namanya, terdengar manja dan sangat intim. Saya sama sekali tidak ada niat untuk rujuk dengan Rosa. Dia adalah masa lalu dan saya sudah melupakannya. Tapi Tante Rosa enggak, buktinya dia masih sering memberikan perhatian lebih dengan beberapa kali mengirimkan masakan buatannya. Saya senang kalau kamu cemburu seperti ini. Arsene malah menggoda Alena kemudian kembali melumat bibir Alena dengan hangat. 103. Arsene dan Alena anteng berada di dalam kamar dan mereka tidak menyadari jika Angel dan Felix sudah pulang. Alena terus menyuapi Arsene nasi goreng dan Arsene pun begitu menikmati dimanjakan oleh gadis remaja itu. Bahkan Arsene lupa jika ia masih mengenakan batrobe abu-abunya saat itu. Tidak butuh waktu lama bagi Arsene untuk menghabiskan makanannya. Arsene menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dengan Alena yang masih betah duduk di pangkuannya. Ai, bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja? Kamu bisa bilang sama nenek kamu dengan alasan kerjaan. Arsene tiba-tiba memiliki ide. Aku enggak yakin nenek akan mengizinkan. Alena tidak terlalu menyambut ide gila Arsene itu. Walau hubungan mereka sudah sangat jauh tetapi Alena tidak mau kumpul kebo dengan Arsene apapun alasannya. Alena menolak ide gila duda ganteng itu dan untungnya Arsene tidak memaksa. Nanti saya akan bantu bicara dengan nenek kamu. Bujuk Arsene namun Alena tetap pada pendiriannya. Kamu jangan marah ya. Alena mengecup pipi Arsene dengan lembut namun Arsene malah menyambar bibir Alena dan tangannya menahan tengkuk Alena. Alena pun pada akhirnya terhanyut dan membalas serangan tiba-tiba itu dengan tidak kalah hangat, bahkan satu tangan Alena bergerak meluncur bawah dan kemudian menangkap milik Arsene yang sudah menegang sempurna membuat Arsene mendesis. Ars, sepertinya kamu harus mandi lagi, Alena berbisik dengan genit tepat di telinga Arsene. Kita mandi berdua ya. Saya ingin mendengar suara jeritan kamu di kamar mandi. Jawab Arsene dengan suara yang terdengar sangat seksi. Terserap kamu saja, sayang. Alena sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya sejak berpacaran dengan Arsene. Tangan mungil Alena menyibakkan jubah mandi yang masih melekat di tubuh Arsene. Ia ingin menikmati tubuh si bule secara utuh. Arsene sedang melepaskan baju Alena saat ponselnya berdering dan di sana tertera nama Rosa membuat wajah Alena langsung cemberut. Arsene memilih mengabaikannya tetapi ponselnya itu terus berdering dan mereka merasa sedikit terganggu. Angkat saja, Yang. Takutnya ada yang penting.
Alena akhirnya mengalah dan menekan egonya. Arsen pun akhirnya menerima panggilan telepon dari Rosa dan mengaktifkan speaker agar Alena mendengar pembicaraan mereka. "Ada apa, Rosa?" tanya Arsen. "Kamu suka tidak nasi goreng buatan aku? Kalau kamu suka nanti aku akan sering buatkan untuk kamu." "Tidak perlu, Rosa. Di sini sudah ada pelayan." Arsen menolak dengan halus. Arsen masih berusaha menghargai Rosa karena walau bagaimanapun Rosa adalah ibu dari putrinya. Sejenak Rosa terdiam. "Ars, minggu depan adalah tanggal pernikahan kita. Bagaimana kalau kita makan malam bersama di rumah seperti kemarin?" Alena yang mendengar ucapan Rosa itu mencubit perut Arsen dengan wajah yang cemberut. "Au, sakit, Yang." Arsen meringis dan Rosa dapat mendengarnya. Rosa merasakan dadanya sesak ketika menyadari jika ternyata ada orang lain yang sedang bersama Arsen dan Rosa yakin jika orang yang sedang bersama Arsen dan dipanggil Yang itu adalah Alena. "Ars, kamu bisa datang kan?" tanya Rosa. "Saya tidak bisa datang, kamu tidak perlu melakukan itu karena pernikahan kita sudah selesai," jawab Arsen. 104. Semua harapan Alena untuk menyembunyikan status hubungan Arsen dengan Agnes yang sudah berakhir sirna saat orang tua Arsen datang dari Surabaya. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk membereskan urusan antara Arsen dengan Agnes yang sudah terlanjur melibatkan kedua keluarga. Di hari kedua kedatangan orang tua Arsen dari Surabaya barulah mereka pergi untuk menemui keluarga Agnes. Angel sengaja tidak ikut dan yang pergi hanya Arsen dan kedua orang tuanya saja. Angel yang malam itu menginap di rumah Arsen karena ada opa dan omanya langsung menghubungi Alena untuk memberitahu kabar baik itu. "Al, opa dan oma gue datang dari Surabaya," seru Angel setelah Alena mengangkat teleponnya. Dek, jantung Alena tiba-tiba seperti berhenti berdetak untuk beberapa saat. Sepertinya Alena sudah bisa menebak mengenai tujuan orang tua Arsen datang ke Jakarta. "Pasti kangen sama lu," ucap Alena asal. "Salah satunya iya. Gue kan cucu mereka yang paling imut cute." "Aku." Angel membuat Alena mengeluarkan suara seperti akan muntah dan Angel hanya tertawa cekikikan. "Lu tahu enggak tujuan utama mereka datang ke Jakarta?" tanya Angel setelah tawanya berhenti dan Angel mulai terdengar serius. "Mana gue tahu, gue kan bukan cenayang." Meskipun banyak bercanda namun sejujurnya hati Alena berdebar tidak karuan. Opa dan oma sengaja datang dari Surabaya untuk bertemu dengan keluarga Tante Agnes. Pasti mau membicarakan masalah rencana pernikahan papa lu sama Tante Agnes. Tebak Alena pura-pura tidak tahu. "Lu salah besar, opa dan oma datang untuk membatalkan rencana pernikahan papa sama Tante Agnes. Ternyata papa udah mutusin hubungannya dengan Tante Agnes. Sekarang tinggal resminya," seru Angel. "Serius lu?" Alena masih pura-pura tidak tahu. "Serius. Itu artinya misi kita berhasil dan dalam waktu dekat ini gue akan kasih mobil kesayangan gue untuk lu," jawab Angel. Mendengar ucapan Angel yang tidak ingkar janji seharusnya membuat Alena senang. Namun kenyataannya Alena malah merasa sedih karena Alena merasa jika saat ini ia sedang berada di penghujung kebersamaannya dengan Arsen. Padahal Alena sudah merasa sangat nyaman bersama Arsen. "Al, lu dengerin gue enggak sih?" tanya Angel saat tidak terdengar suara apapun di ponselnya. "Lu enggak pingsan kan mau dapat mobil gue?" Alena tertawa sumbang, "Yang ada lu akan nangis kejar kehilangan mobil kesayangan lu," timpal Alena. Angel juga tertawa, "Sejujurnya gue memang sayang melepas mobil itu, tapi mau gimana lagi? Gue harus konsekuen dengan kesepakatan kita. Dan gue ikhlas mobil gue pindah ke tangan lu karena di tangan lu gue yakin kalau mobil gue akan lebih bermanfaat." Alena merasa terharu mendengar ucapan Angel itu. "Seandainya lu mau ingkar janji dan melupakan kesepakatan kita gue juga enggak apa-apa. Gue akan tetap jadi sahabat lu dan gue enggak akan benci sama lu." Ucapan Alena itu menyiratkan jika ia tidak terlalu menginginkan mobil Angel. "Gue bukan orang seperti itu," sahut Angel. 105.
Pokoknya dalam waktu dekat ini gue akan urus surat kepemilikannya menjadi atas nama lu dan setelah ini perjanjian kita selesai. Kita kembali fokus pada urusan kita dan tidak perlu lagi mencampuri urusan pribadi papa. Tegas Angel. Alena menelan ludah getir. Alena belum siap untuk itu. Iya. Meskipun belum siap untuk berhenti berhubungan dengan Arsen, namun Alena berusaha tegar dan menyembunyikan perasaannya sedalam mungkin. Oh iya, besok pulang kuliah lu mampir ke rumah ya, Oma mau kasih oleh-oleh buat lu. Ajak Angel. Iya, jawab Alena. Alena sudah pernah Arsen ajak ke Surabaya bersama Angel, oleh sebab itu kedua orang tua Arsen sudah mengenal Alena dengan baik dan menurut mereka Alena gadis yang cukup menyenangkan. Alena termenung setelah mendapat kabar mengenai kedatangan orang tua Arsen ke Jakarta. Dalam keadaan cemas dan gelisah Alena mencoba menghubungi Arsen namun tidak diangkat. Tetapi Arsen malah mengirimkan pesan yang membuat Alena semakin gelisah. Saya sedang berada di rumah Agnes, tunggu kabar dari saya. Iya, sayang, balas Alena. Alena meletakkan ponselnya di atas bantal, hatinya gelisah memikirkan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Arsen setelah ia berhasil merusak hubungan Arsen dengan Agnes dan menggagalkan rencana pernikahan mereka. Malam itu sepulang dari rumah Agnes, wajah Arsen dan kedua orang tuanya terlihat masam. Karena ternyata Agnes dan keluarganya tidak mau melepaskan Arsen begitu saja dengan alasan karena Arsen dan Agnes sudah berhubungan cukup lama. Keluarga Agnes mengaku tidak sanggup menahan malu akibat batalnya rencana pernikahan putrinya dengan Arsen. Bahkan ayah Agnes terang-terangan meminta kompensasi untuk pembatalan rencana pernikahan itu. Untuk menembereskan urusan pembatalan itu, Arsen memberikan modal cukup besar agar bisnis mebel orang tua Agnes kembali berjalan. Memang pada dasarnya keluarga calon istri kamu itu memang mata duitan. Papa malah ragu akan sesungguhan mereka ingin berbesanan dengan keluarga kita. Papa rasa ada kepentingan bisnis di dalamnya. Step menggerutu. Lagian kamu juga malah memberikan mereka kompensasi padahal keluarga mereka juga sudah beberapa kali berbuat curang. Step masih jengkel dengan keluarga calon besannya. Sudahlah Pi. Apa yang Arsen lakukan sudah benar. Anggap saja itu untuk membeli tisu karena putri mereka batal menjadi menantu kita. Sahut Wiwi, sang istri. Kalau tidak begitu belum tentu Agnes dan keluarganya mau lepas dari kita. Arsen menambahkan dan akhirnya Steph pun berhenti menggerutu. Sejujurnya Arsen juga sama kesalnya dengan papanya, namun jika tidak diberi kompensasi maka Agnes tidak akan mau menerima keputusan sepihak Arsen itu. Rasa jengkel Arsen malam itu menguar saat keesokannya Alena mampir setelah pulang kuliah. Meskipun rindu namun Arsen berusaha menjaga sikapnya di depan kedua orang tuanya yang belum mengetahui hubungannya dengan Alena. Alena pun melakukan hal yang sama seperti yang Arsen lakukan. Namun tatapan mencibir jelas terlihat dari raut wajah Angel. Pakai pura-pura cuek, padahal biasanya mereka langsung mengurung diri di kamar. Apa kabarnya Opa, Oma? Om. Alena menyapa Arsen dan orang tuanya. Alena sengaja mengganti panggilan sayang dengan panggilan Om seperti dulu. Kabar kami baik, oh iya. Oma punya oleh-oleh untuk kamu. Wiwi memberikan oleh-oleh yang sudah ia. E106. Siapkan dari Surabaya. Terima kasih, Oma. Alena tersenyum manis menerima oleh-oleh dari Wiwi dan mereka mengobrol bersama di ruang keluarga. Steph dan Wiwi juga Arsen masih ada membahas tentang pertemuan mereka dengan keluarga Agnes semalam. Alena ikut mendengarkan tanpa berkomentar apa-apa karena ia adalah tamu di keluarga itu meskipun keluarga Arsen sudah tidak menganggap Alena sebagai tamu. Setelah ini jangan berikan keluarga Agnes meminta apapun lagi dari kamu karena modal yang kamu berikan untuk memulihkan usaha mebel ayahnya sudah sangat besar. Tegas Steph dan Arsen mengangguk. Meskipun kita sudah menganggap selesai tetapi kamu harus hati-hati, Ars. Menurut Mami keluarga Agnes itu sangat licik. Wiwi menasehati putranya dan lagi-lagi Arsen mengangguk. Papa sih enggak percaya sama yang aku bilang. Padahal aku sudah ingatkan Papa dari sejak lama. Angel menyalahkan Arsen.
Papa minta maaf karena sudah tidak percaya sama kamu. Lirih Arsen. Setelah kejadian ini carilah wanita baik-baik untuk calon istri kamu. Tetapi Mami sarankan lebih baik kamu rujuk saja dengan Rosa. Kalau tidak salah dengar bukannya Rosa sudah bercerai dengan suaminya. Saran Wiwik. Uhuk. Alena yang sedang menikmati minumannya tiba-tiba tersedak dan Arsen menatapnya lembut namun terlihat sangat khawatir. 107. Alena pulang dari rumah Arsen dalam keadaan kacau. Wajahnya terlihat gelisah setelah mendengar keinginan dari keluarga Arsen yang menyarankan agar Arsen dan Rosa kembali rujuk. Meskipun Arsen sendiri dengan tegas menolak namun tetap saja tidak membuat Alena tenang karena sampai saat itu tidak ada pengakuan dari mulut Arsen kepada kedua orang tuanya jika mereka sebenarnya pacaran. Arsen memang sementara ini masih merahasiakan hubungannya dengan Alena karena ia sedang menunggu suasana hati kedua orang tuanya dingin dahulu yang sempat memanas setelah bertemu dengan Agnes dan keluarganya. Dan untungnya Angel juga hari itu tidak banyak mengoceh. Ponsel Alena berdering di dalam saku bajunya. Alena tahu jika itu adalah panggilan dari Arsen dan ia memilih mengabaikannya karena suasana hatinya sedang kacau dan Alena tidak ingin bicara dengan siapapun termasuk dengan Arsen. Alena ingin menenangkan diri sejenak. Ponsel Alena terus berdering, kali ini dari Angel yang Arsen suruh untuk menelpon Alena karena ia tidak berhasil menghubungi gadis itu. Meskipun Angel kali ini yang telpon namun Alena tetap tidak mau mengangkatnya dan gadis cantik itu memilih untuk pergi tidur. Hari ini kedua orang tua Arsen sudah kembali ke Surabaya. Arsen yang masih merasa tidak tenang karena Alena tidak bisa dihubungi akhirnya mengirimkan pesan kepada Alena. Pulang kuliah saya tunggu di kantor. Arsen menatap layar ponselnya sampai muncul tanda jika pesan itu sudah terkirim dan terbaca. Arsen menunggu Alena membalas pesannya dengan hati yang gelisah. Aku enggak bisa karena mau nganterin pesanan kue sore ini. Tadi, sebelum berangkat kuliah Bu Romlah berpesan agar Alena cepat pulang karena sore nanti Alena harus mengantarkan pesanan kue. Kamu sedang marah dan sengaja menghindari saya? Tanya Arsen. Enggak, aku benar-benar mau nganterin pesanan, tegas Alena lagi. Arsen mendengus, dasar anak kecil. Umpatnya dalam hati. Jika saja Arsen hari ini tidak sedang sibuk sudah pasti ia akan mendatangi Alena di kampusnya dan mengajak gadis itu bicara agar kemarahannya mereda. Namun hari ini jadwal Arsen lumayan padat bahkan sejak beberapa hari yang lalu, oleh sebab itu Arsen belum sempat menemui Alena sehingga sampai beberapa hari ini Alena masih ngambek. Arsen tidak lagi mengirimkan pesan lagi kepada Alena dan Alena pun akhirnya menyimpan ponselnya di dalam tas setelah menekan tombol daya untuk menonaktifkan. Alena memilih fokus pada mata kuliah hari itu sampai selesai. Selesai kuliah Alena pun langsung pulang karena ia harus mengantarkan pesanan kue. Alena melajukan motor matiknya dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai mumpung hari masih belum terlalu sore. Hanya butuh waktu setengah jam saja bagi Alena untuk sampai ke rumah. Namun saat sampai ke rumahnya Alena dibuat tercengang saat mendapati ada mobil Arsen di halaman dan pria itu sedang duduk santai sambil menikmati secangkir kopi hitam. Loh, ada apa kesini? Tanya Alena dengan wajah yang tidak terlihat ramah. Mau ngopi? Jawab Arsen santai. 108. Alena mendengus. Ia tahu jika kedatangan Arsen ke rumahnya bukan hanya sekedar ingin minum kopi. Arsen terlihat santai menatap dengan senyum tipisnya melihat wajah Alena yang cemberut. Menurut Arsen gadis itu terlihat semakin cantik jika sedang cemberut dan Arsen ingin sekali melahapnya sampai habis. Kalau mau ngopi silahkan, aku mau pergi mengantarkan pesanan kue. Alena berkata pelan sambil pergi ke dapur dan menemui neneknya yang sedang menyiapkan kue untuk Alena antarkan. Mas Arsen bilang nganterin kuenya sekalian saja sama dia, bukannya malam ini kamu ada kerjaan sama Mas Arsen? Ucap Bu Romlah membuat Alena tercengang. Alena tidak menyangka jika Arsen ternyata sudah mengatur semuanya dan Alena pun akhirnya tidak bisa menolaknya. Arsen benar-benar licik. Alena sempat mandi sebentar dan mengganti bajunya sebelum memasukkan semua kue pesanan itu ke dalam mobil Arsen.
Kamu ini licik sekali, bisa-bisanya membohongi nenek dengan mengatakan kalau kita ada kerjaan. Alena menggerutu sambil memasukkan kotak-kotak kue itu ke dalam mobil Arsen dan Arsen itu menyusunnya dengan rapi. Siapa suruh selalu menghindari saya? Jawab Arsen masih dengan gaya yang santai. Setelah semua tersusun rapi di dalam mobil, Arsen dan Alena pun pamit. Arsen melajukan mobilnya menuju kawasan apartemen atas petunjuk dari Alena. Ini adalah kali kedua Alena datang ke sana untuk mengantarkan pesanan kue. Biar aku saja sendiri yang antarkan kue ini ke atas, kamu tunggu saja di sini. Enggak lucu kalau sampai ada yang lihat kamu lagi nganterin kue. Ucap Alena saat mobil Arsen sudah sampai di parkiran. Arsen yang awalnya akan membantu Alena mengantarkan kue itu ke atas akhirnya menurut karena menurutnya ucapan Alena itu ada benarnya juga. Sebagai seorang CEO sebuah perusahaan ternama tentunya Arsen juga harus menjaga harga dirinya di hadapan publik. Ya sudah, saya tunggu di sini. Tapi jangan lama-lama, jawab Arsen. Alena tidak menjawab, ia turun dari mobil dan membawa beberapa kotak kue itu ke unit di mana orang yang memesan tinggal. Seperti biasa, seorang wanita menyambut kedatangan Alena dengan ramah. Wanita itu memaksa Alena untuk duduk di ruang tamu mungilnya dan membuatkan minuman dingin untuk Alena sambil menunggu ia menyiapkan uang. Setelah mendapatkan pembayaran Alena pun pamit dan ia hanya sempat menghabiskan setengah gelas minuman segarnya. Kenapa lama sekali? Arsen sempat menggerutu saat Alena kembali. Alena melirik jam tangannya, ia di atas tidak sampai 15 menit namun Arsen mengeluh lama dan itu membuat Alena menjadi jengkel. Siapa suruh memaksa ingin mengantarkan? Sindirnya sambil duduk di sebelah duda bule itu. Kalau tidak begitu mana bisa ketemu sama kamu karena kamu selalu menghindari saya. Arsen mengatakan alasannya dan Alena mendengus kecil. Tanpa banyak bicara lagi Arsen pun membawa Alena pergi dari kawasan apartemen itu. Arsen ingin mengajak Alena bicara dan saat ini hanya apartemen miliknya satu-satunya tempat yang menurutnya nyaman karena Arsen tidak mau ada orang yang melihat ia dan Alena bertengkar jika gadis itu bersikap kekanak-kanakan. Alena sudah tahu kemana Arsen akan membawanya dan gadis itu memilih diam dan tidak berkomentar apapun. Kenapa kamu selalu menghindari saya? Kamu tahu kalau saya tidak menyukainya. Ucap Arsen bernada peringatan. Apa peduli aku? Jawab Alena ketus. Arsen tampak kaget, selama ini Alena tidak pernah berkata ketus seperti itu kepadanya. Saat ini Arsen mulai melihat sisi kekanakan Alena dan ia berusaha bersabar menghadapinya. 109. Saat mobil Arsen sudah sampai di basement, Arsen mencoba mencairkan suasana, mau saya gendong ke atasnya. Alena mendelik, aku bisa jalan sendiri. Jawabnya ketus sambil melepas seatbeltnya dan kemudian mereka pun turun dari mobil. Alena hendak berjalan agak jauh namun Arsen buru-buru menangkap tangan gadis itu dan menggenggamnya dengan erat sehingga Alena tidak bisa melepaskan diri. Arsen membawa Alena menuju unit miliknya dan wajah Alena masih terlihat masam. Kita harus bicara. Tegas Arsen setelah mereka berada di dalam dan Alena duduk di sofa sambil memeluk tas kecilnya. Arsen duduk di sebelah Alena dan Alena menggeser duduknya menjauh sampai tubuhnya menyentuh ujung sofa. Arsen berusaha menyembunyikan senyumnya karena ia seperti melihat Angel kecil yang sedang merajuk. Sudah selesai ngambeknya, sekarang kamu dengarkan saya. Ucap Arsen tegas dan bernada perintah. Alena melirik ke arah Arsen dengan judes, bicara saja. Jawabnya ketus. Saya sengaja tidak mengatakan kepada papa dan mama mengenai hubungan kita bukan berarti saya ingin menyembunyikannya dari mereka. Arsen langsung membicarakan inti masalah yang menurutnya menjadi penyebab Alena marah kepadanya. Saya hanya merasa jika saya menceritakan itu maka akan membuat mereka shock. Mereka masih kesal karena baru saja selesai menghadapi Angel dan keluarganya. Saya harap kamu akan mengerti. Liri Arsen namun ada ketegasan di dalamnya. Tapi mereka menginginkan kamu dan Tante Rosa rujuk. Sergah Alena. Itu karena mereka tidak tahu mengenai hubungan kita,
kalau mereka tahu juga tidak akan menyarankan itu. Arsen membela kedua orang tuanya. Seandainya mereka tahu juga aku yakin jika mereka enggak akan setuju. Sahut Arsen. Itu kan hanya perkiraan kamu saja. Ujar Arsen. Alena menoleh ke arah Arsen dan tatapannya mulai sedikit melunak. Saya harap kamu mau sedikit bersabar, masalah saya dengan Agnes masih hangat. Kita hanya tinggal menunggu sampai suasana dingin terlebih dahulu. Lanjut Arsen. Alena menunduk dan mempermainkan jari kukunya sendiri. Alasan Arsen sudah dapat ia terima, namun jika Arsen tahu alasan awal ia mendekati Arsen, apakah Arsen sendiri akan menerimanya? Tiba-tiba tubuh Alena sedikit gemetar ketika memikirkannya. Arsen meraih tangan Alena, ia mengira Alena masih menyimpan kemarahan kepadanya. Saya sudah jelaskan sama kamu, saya harap kamu bisa mengerti dan menerima alasan saya. Ucap Arsen dengan suara yang lembut. Iya, aku mengerti. Alena menjawab dengan suara yang terbata-bata. Mendengar jawaban Alena, Arsen pun tersenyum dan kemudian meraih tubuh mungil itu ke dalam pelukannya dan Alena tidak menolak sama sekali. Beberapa hari tidak mencium wangi si bule ganteng membuat Alena rindu dan ia pun menghirup dalam-dalam aroma wangi dari tubuh Arsen yang begitu menenangkan. Saya kangen banget sama kamu, saya ingin sekali menjajal kasur baru kamu tapi di sana ada nenek kamu. Bisik Arsen dengan wajah menggoda membuat semburat merah terbit di wajah cantik Alena. Tunggu nanti kalau nenek sedang enggak ada. Alena menjawab sambil mengecup leher koko Arsen. 110. Alena kembali jatuh dalam jeratan sang Casanova, semua amarah yang bergelora di dada sejak beberapa hari ini sirna seketika berganti dengan gelora yang memabukkan. Setelah mendengar penjelasan Arsen mengenai alasannya yang belum mengakui hubungannya dengan Alena kepada kedua orang tuanya, Alena pun tidak kuasa menolak saat Arsen meraih tubuhnya untuk mendekat. Apakah kamu masih marah? Tanya Arsen lembut setengah berbisik dan terasa menggelitik telinga. Alena, sedikit. Jawab Alena. Alena mempertahankan sedikit marahnya hanya untuk menjaga gengsinya saja dan sayangnya Arsen tidak bodoh, pria keturunan bule itu dapat menangkapnya dengan jelas. Alena terlalu polos di hadapan Arsen yang sudah malang melintang dalam dunia malam dan wanita. Kalau saya kasih ini apakah kamu masih marah? Arsen bertanya sambil mengeluarkan sebuah kotak mungil dari saku jasnya dan kemudian ia berikan kepada Alena. Apa ini? Tanya Alena. Sogokan buat kamu agar berhenti marah. Jawab Arsen jujur. Bukalah. Alena mendelik manja, namun tangan mungilnya berusaha membuka kotak mungil itu dengan sangat hati-hati. Setelah terbuka mata Alena pun mengerjap begitu indah melihat isi di dalamnya adalah sebuah kalung dengan liontin huruf A yang sangat cantik. Meskipun mungil dan modelnya sangat sederhana namun kalung itu begitu berkilau karena dihiasi oleh berlian. Ya ampun sayang, bagus banget. Alena begitu mengagumi kalung itu. Saya bantu pakai ya, ucap Arsen dan Alena mengangguk. Arsen mengambil kalung dari tangan Alena dan Alena membiarkan tangan kokoh Arsen memakaikannya di leher jenjangnya. Kalung ini lebih terlihat cantik di leher kamu. Bisik Arsen seraya mengecup leher Alena dari belakang dan kedua tangannya memeluk perut Alena dengan lembut. Tanpa Arsen tahu jika Alena sempat memejamkan matanya, di antara rasa rindu yang menggelora, Alena juga dilanda rasa takut akan kehilangan Arsen. Arsen sudah terlanjur membuat Alena nyaman sehingga sangat berat jika pada akhirnya hubungan mereka harus berakhir. Sayang, kamu suka tidak? Kalau tidak suka besok saya kembalikan ke tokonya dan kita ganti model lain yang kamu suka. Arsen bertanya dengan suara yang pelan. Suka kok, apapun yang kamu kasih aku suka. Alena menjawab sambil memeluk lengan Arsen yang sedang melingkar di perutnya. Arsen tertawa pelan dengan suara yang terdengar serak dan seksi membuat Alena tergoda untuk membalikkan tubuhnya untuk menghadap ke arah Arsen. Sayang, kamu terlalu memanjakan aku. Lirih Alena dengan mata berkaca-kaca, Arsen tertegun melihatnya. Kenapa menangis? Arsen mengusap mata Alena yang basah sebelum cairan bening itu luruh membasahi pipinya yang bening.
Selama ini hidup aku begitu susah, untuk makan saja harus bekerja keras. Tetapi setelah mengenal kamu hidup aku jadi berubah dan aku merasa jika ini hanya mimpi dan aku tidak mau bangun dari mimpi ini. Akui Alena. Ini bukan mimpi, kalau tidak percaya saya akan cubit kamu. Tanpa aba-aba Arsen langsung mencubit pipi. E111. Alena sedikit kencang membuat gadis itu meringis kesakitan. Sayang, sakit tahu. Alena merajuk. Sekarang kamu yakinkan kalau semua ini bukan mimpi? Tanya Arsen. Alena mengangguk dan kemudian menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan Arsen yang hangat dan wangi. Arsen mengecup puncak kepala Alena dengan lembut dan menghirup dalam-dalam aroma gadis itu yang tidak kalah wangi darinya meskipun Alena tidak pernah memakai parfum yang mahal. Kalung ini ada huruf A-nya. Ini adalah simbol nama kita berdua. Alena dan Arsen. Bisik Arsen dengan suara yang rendah dan terdengar sangat seksi. Alena mengangguk dalam pelukan Arsen. Arsen tiba-tiba merenggangkan pelukannya dan langsung menggendong Alena membuat gadis itu terkejut dan menjerit kecil. Ars. Bikin kaget saja, Alena terkikik memeluk erat leher Arsen. Arsen tertawa, sudah beberapa hari ini kamu mengabaikan saya, sekarang kamu harus saya hukum. Jawab, Arsen. Mau. Seru Alena girang kemudian merangkul leher Arsen semakin erat. Arsen terkekeh. Datar anak nakal. Saya akan buat kamu menjerit-jerit dan jangan harap saya akan memberi ampunan. Bisiknya. E112. E113. Arsen sedang berada di ruang kerjanya saat Angel mengetuk pintu. Arsen mengangkat kepalanya, masuk. Ucapnya. Mata Arsen tertuju pada panel pintu yang terbuat dari kayu jati di mana Angel muncul dan tersenyum manis kepadanya. Setelah Steph dan Wiwi pulang ke Surabaya, Angel memang masih menginap di rumah Arsen karena Rosa sedang pergi ke luar kota. Angel masuk ke dalam ruangan kerja Arsen dan kemudian duduk di kursi yang ada di depan Arsen. Tumben malam-malam kesini, ucap Arsen. Ada yang ingin aku bicarakan sama papa. Mata Arsen memicing, Arsen curiga jika Angel akan membicarakan tentang hubungannya dengan Alena. Tentang apa? Tanya Arsen. Sebelumnya aku mau cerita sesuatu dulu sama papa, tapi janji kalau papa enggak akan marahin aku. Tergantung apa yang akan kamu ceritakan. Tegas Arsen. Angel terlihat menunduk dan meremat kedua jari di pangkuannya. Apakah kamu sedang ada masalah dengan Felix? Tanya Arsen mulai menebak. Angel menggeleng, kami baik-baik saja. Lalu, tanya Arsen mulai tidak sabar. Bagaimana papa bisa menyikapinya kalau kamu sendiri enggak mau cerita? Angel memberanikan diri menatap wajah Arsen, aku menggunakan mobil aku untuk taruhan dan aku kalah. Liri Angel sambil memejamkan matanya. Maksudnya, kamu main judi? Mata Arsen langsung menatap tajam ke arah putrinya. Ada amarah yang mulai berkobar di mata coklatnya. Enggak, Pah. Aku taruhan sama Alena. Kalau aku kalah maka mobil aku akan aku kasih ke dia. Dan aku kalah. Jadi kalau boleh aku mau pakai salah satu mobil papa yang ada di garasi karena dalam waktu dekat ini mobil aku akan menjadi milik Alena. Taruhan apa? Arsen bertanya karena penasaran. Aku enggak bisa bilang karena ini masalah perempuan. Angel berusaha menutupi bagian yang terpenting agar Arsen tidak tahu mengenai perjanjian antara dirinya dengan Alena. Arsen menatap tajam ke arah Angel, kamu enggak bohong kan? Beberapa waktu yang lalu Agnes juga membohongi papa, dia bilang mobilnya dicuri dengan cara dihipnotis padahal yang sebenarnya Agnes menjual mobil itu. Wajah Arsen terlihat jengkel ketika menceritakan kejadian itu. Kamu yakin tidak berniat menjual mobil itu kan? Setahu papa mobil itu adalah mobil kesayangan kamu. Sumpah, aku enggak akan menjualnya. Papa lihat saja dalam beberapa hari ke depan mobil itu akan berada di tangan Alena dan aku juga sudah mengurus balik nama kepemilikan mobil itu kepada Alena. Tegas Angel. Oke, Papa percaya. Tapi Papa perlu tahu taruhan apa yang kalian lakukan. Desak Arsen.
Kalau itu aku enggak bisa bilang karena itu adalah rahasia antara aku sama Alena. Angel berusaha menyimpan rapat rahasia besarnya bersama Alena. Kalau kamu enggak mau cerita mengenai taruhan itu, bagaimana kalau papa larang kamu pakai mobil yang ada di garasi? Pancing Arsen. Seandainya enggak boleh pun enggak apa-apa. Tapi aku akan tetap berikan mobil aku sama Alena karena aku. S114. Konsekuen dengan perjanjian kami. Tegas Angel. Arsen tertawa, papa jadi semakin penasaran mengenai perjanjian kalian itu. Biar papa cari tahu sama Alena saja. Alena juga enggak akan kasih tahu karena ini adalah rahasia kami berdua. Sahut Angel. Arsen menatap dalam wajah Angel seperti sedang menyelami sesuatu. Arsen mencari kebohongan di mata Angel namun tidak ia temukan. Oke. Papa berusaha percaya sama kamu dan kamu boleh pakai salah satu mobil yang ada di garasi. Arsen akhirnya menyerah dan mengizinkan Angel memakai salah satu koleksi mobil mewahnya yang ada di garasi. Mendengar jawaban dari Arsen itu senyum manis pun terbit di bibir Angel, gadis itu turun dari kursinya dan kemudian menghambur memeluk Arsen yang sedang duduk di kursinya. Makasih ya, Pak. Ucapnya. Melihat Angel yang begitu gembira dan sama sekali tidak terlihat sedih meskipun ia harus kehilangan mobil kesayangannya membuat Arsen semakin penasaran akan taruhan yang Angel dan Alena lakukan. Angel keluar dari ruangan kerja Arsen dengan riang dan Arsen menatap putrinya itu sampai menghilang di balik pintu. Jantung Alena berdebar tidak karuan saat Angel mengirimkan pesan dan mengajaknya pergi ke sebuah coffee shop. Lu biasanya juga datang ke rumah? Atau G yang datang ke rumah lu? Alena berusaha mencairkan ketegangan. Jangan dong, gue mau bahas mengenai kesepakatan kita dulu. Jangan sampai ada siapapun yang tahu karena ini adalah rahasia kita berdua. Membaca pesan Angel membuat jantung Alena berdebar semakin kencang. Alena sudah bisa menebak apa yang akan Angel bicarakan dengannya di sana.